pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri. Sidang jemaat yang sedang beribadah di rumah untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah. Shalom. Allah pemelihara kehidupan telah memelihara dan tetap memelihara kehidupan kita. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Karena itu, marilah kita dengan bersama-sama mempersiapkan diri dengan hati yang tetap terpaut kepadanya untuk memuji dan memuliakan Dia dengan mengangkat pujian. Nyanyian Kidung Jemaat 21 ayat 1 hingga ayat yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita. Sekarang kita telah berada di hadapan-Nya, marilah kita bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian.
Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah kita masing-masing. Salam kasih, kiranya semua kita ada dalam rahmat Tuhan dan semua sehat. Kita bersama-sama dalam persekutuan ini, marilah juga mendasari diri kita dengan mendengarkan ayat introitus kita. Efesus pasal 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah nats pembimbing kita. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 381 bait pertama dan kedua yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan syukur dan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus, sumber yang maha kasih, dengan segala kebesaran, kekuasaan, kemurahan, serta kebaikan Tuhan. Itu sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami juga dapat berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih kami, keluarga demi keluarga, kami boleh merasakan setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Napas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan. Bahkan kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk menerima hari yang baru dengan segala berkat-berkat yang terbaik yang Engkau sediakan. Ya Allah Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami juga bersama-sama dalam keluarga kami, bahkan dalam persekutuan sebagai keluarga besar jemaat Tuhan. Kami datang mengaku dosa atas segala apapun perbuatan, perkataan, segala tingkah laku kami yang tidak berkenan kepadamu. Engkaulah yang menyelidiki setiap hati, pikiran, serta kehidupan kami. Engkaulah yang melihat setiap seluruh perjalanan demi perjalanan yang kami tempuh. Oleh karena itu Tuhan, di hadapan-Mu, kami bersama-sama mohon belas kasih serta pengampunan yang daripada Tuhan. Dan biarlah melalui belas kasih dan pengampunan-Mu itu, kami kembali disucikan dan dikuduskan, dan kami kembali boleh menerima kehidupan yang baru yang Tuhan telah curahkan di kayu salib, melalui pengorbanan-Mu, melalui kematian-Mu, yang memberikan kami kemenangan dan kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, kepadamu kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita merespon dengan pujian Kidung Jemaat nomor 58 bait pertama dan kedua, Maha Kasih yang Ilahi.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita mohon pertolongannya. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman, Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu yang akan selalu meneguhkan, firman-Mu yang akan selalu mengingatkan, menguatkan dan menopang ketika kami menjalani hidup kami masing-masing dengan segala berbagai keadaan dan kondisi. Terlebih juga ya Tuhan, kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kekuatan Allah yang akan terus menyertai setiap kami orang-orang yang percaya. Biarlah kami boleh menggunakan segala firman-Mu sebagai perisai iman kami, sehingga dalam kehidupan ini kami boleh selalu menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Berkatilah setiap hati, setiap pribadi yang telah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami masing-masing, bahkan Engkau mengajarkan dengan apa yang terbaik, dengan segala hikmat-Mu. Dengan Roh Kudus pula yang akan memampukan kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersabdalah. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala-jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Setiap orang yang bekerja pastilah ingin mendapatkan hasilnya. Contoh, seorang petani, ia mengelola sawahnya dengan harapan bahwa suatu saat ia akan mendapatkan hasil panen yang baik. Setiap orang yang memiliki usaha di bidang pariwisata, baik itu penginapan-penginapan maupun usaha-usaha dagang, bahkan juga ketika kita sebagai karyawan, semuanya bekerja ingin mendapatkan sebuah hasil, bahkan hasil yang bagus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana ketika apa yang menjadi harapan-harapan untuk mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang sesuai dengan yang diinginkan dari orang yang bekerja, ternyata tidak sesuai, bahkan juga mengalami kegagalan. Dalam bacaan kita hari ini, kita juga belajar melihat bagaimana seorang nelayan yang hebat, seorang nelayan yang ulung. Dia sudah banyak sekali memiliki berbagai pengalaman bagaimana untuk menjadi seorang nelayan dan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang luar biasa. Tetapi pada suatu kali bahwa terjadi, dikatakan dalam firman Tuhan, kita sudah mendengarnya bersama-sama. Yesus datang ke pantai, dia bermaksud untuk mengajar orang banyak. Di situ juga dia melihat dan bertemu seorang yang bernama Simon yang baru saja menepikan perahunya di pinggir pantai. Yesus bertanya kepadanya, "Sudahkah engkau mendapatkan ikan?" Begitu sederhananya. Tetapi jawab dari Simon adalah dengan segala apa adanya, bahwa dia mengatakan, "Sudah sepanjang malam Tuhan, kami bekerja keras, tidak ada apa-apa yang kami dapatkan, bahkan satu ikan ekor pun tidak ada yang kami dapatkan." Kita bisa bayangkan bahwa perasaan Simon saat itu pasti sedang mengalami yang namanya kekecewaan, kesedihan, bahkan juga kegalauan. Kemudian Yesus meresponnya kembali setelah ia selesai mengajar di depan orang banyak di pinggir pantai. Ia memerintahkan kepada Simon, "Tolakkanlah perahumu, tebarkanlah jalamu." Jawab Simon lagi. Pasti Simon mengatakan dalam hatinya, "Sudah tahu, tadi sudah dikatakan sepanjang malam tidak mendapatkan hasil apa-apa." Tetapi dia berusaha untuk menghargai apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga dengan ucapannya ia berkata, "Karena engkau yang menyuruh, maka aku akan melakukannya." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Simon melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu itu, kita bisa menyaksikan bahwa begitu luar biasa hasil tangkapan ikan yang diperolehnya. Bahkan katanya jalannya sampai koyak. Bahkan ia juga meminta teman-temannya untuk datang menolong. Dari satu perahu yang penuh dengan ikan, juga perahu yang lain penuh dengan ikan. Ada 2 perahu bahkan sampai tenggelam, hampir tenggelam. Bahwa perahu itu penuh dengan ikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Ketika Simon menyaksikan itu dan melihat secara langsung apa yang terjadi di hadapannya, di depan matanya, bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia begitu takjub, dia bahkan hampir tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus kepadanya. Hanya ia mengatakan, "Bertolaklah perahumu dan tebarkanlah jalamu," dan ia melakukannya itu. Simon begitu bereaksi yang tersungkur. Dia benar-benar menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Sampai ia mengatakan, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang yang berdosa." Ungkapan dari Simon ini merupakan ungkapan bahwa ia adalah orang yang sebenarnya tidak pantas menerima berkat kebaikan yang Tuhan sudah tunjukkan kepadanya. Apa yang tidak mungkin ia raih saat itu menjadi mungkin oleh karena perkataan Yesus yang telah ia lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kita juga dapat melihat bagaimana perkataan daripada Yesus. "Jangan takut, Simon." Tuhan juga mengajak Simon dan berkata, "Mulai sekarang kamu bukan lagi menjadi penjala ikan, melainkan penjala manusia. Ikutlah dengan aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari? Teladan apakah yang dapat ditunjukkan oleh seorang Simon pada waktu itu? Yang pertama, kita melihat bahwa di situ ada ketaatan seorang Simon. Ketaatan itulah yang membangkitkan setiap pengharapan-pengharapannya. Ia percaya dengan perkataan firman yang disampaikan oleh Yesus, dan perkataan itu, perkataan yang disampaikan oleh Yesus dan dilakukan oleh Simon mendatangkan hasil yang sangat luar biasa, hasil yang terbaik di luar dugaan daripada seorang Simon. Itu artinya ketaatan menghasilkan pengharapan yang tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Teladan yang kedua yang dapat kita lihat bahwa Simon begitu menunjukkan kerendahan hatinya, bahwa dia adalah orang yang sebenarnya tidak pantas menerima anugerah daripada Tuhan. Dia adalah orang yang berdosa. Dengan segala kerendahan hati itulah Yesus melihat bahwa seorang Simon ini, dia ingin mau selalu belajar kepada Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga, teladan yang ditunjukkan oleh seorang Simon adalah ketika Tuhan memintanya untuk mengikuti dia, ia menyerahkan dirinya secara totalitas. Artinya sungguh-sungguh untuk menjadi pengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ketiga teladan yang ditunjukkan oleh seorang Simon, kira-kira teladan yang mana menurut Bapak Ibu paling sulit untuk kita lakukan? Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan tidak membiarkan kita untuk melakukannya sendiri. Biarlah Tuhan sendiri juga yang akan memampukan kepada kita. Melalui pengalaman dari Simon, kita juga diajak untuk melihat kembali ke dalam diri, ke dalam kehidupan kita, bahkan juga dalam masa pandemi ini. Ketika kita bekerja, ketika kita mengolah sesuatu, ketika kita mengupayakan sesuatu, ketika kita sudah berusaha, ternyata juga hasilnya belum maksimal, ketika hasilnya juga belum sesuai dengan apa yang menurut kita masih harus ditingkatkan, jangan membuat kita berkecil hati. Tuhan mengatakan kepada Simon, juga mengatakan kepada kita bahwa mari kita belajar di dalam ketaatan pada firman yang dikatakan oleh Tuhan melalui sabdanya.
Biarlah melalui ketaatan ini menimbulkan pengharapan sehingga kita tidak mudah berputus asa. Sehingga tidak mudah kita berkecil hati apalagi kita marah kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah kita semua dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita pemeliharaan, kesetiaan, dan cinta kasih-Nya di tengah keluarga kita masing-masing dengan cara yang berbeda. Tetapi satu hal yang Tuhan mau tunjukkan, bahwa Ia selalu mau memberkati kita semua sebagaimana Ia memberkati Simon ketika ia harus melakukan dan menunjukkan itu dalam ketaatan dan kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah mari kita sungguh-sungguh secara benar. Mari kita sungguh-sungguh dalam totalitas, dalam profesional kita masing-masing. Bahwa selalu di situ ada panggilan Tuhan. Baik kita sebagai hamba Tuhan yang memberi diri dalam seluruh pelayanan kita, maupun dalam bidang kita masing-masing. Tuhan meminta kepada kita supaya kita tidak pernah mengabaikan dari segala apapun yang telah Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Pengharapan kita kepada Tuhan sesungguhnya tidak pernah sia-sia. Mari kita belajar dari kisah Simon. Tuhan juga menunjukkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah taat, tetaplah rendah hati, dan tetaplah berserah kepadanya, baik dalam segala situasi dan keadaan, karena Tuhan selalu setia menuntun dan membimbing kita setiap hari. Amin. Saat teduh bagi kita. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kepadamu kami sebagai umat Tuhan datang untuk menaikkan segala permohonan-permohonan kami. Dalam kasih karunia-Mu, biarlah Engkau akan terus memberkati pemerintahan kami yang terus berjuang untuk bersama-sama melawan virus corona ini. Bahkan dalam era new normal, tatanan baru, kami juga sebagai masyarakat, Tuhan mengajak kepada kami untuk selalu taat kepada himbauan pemerintah,
menjaga diri dalam setiap kehidupan melalui taat pada protokol kesehatan. Terlebih juga dalam pengharapan kami sebagai umat dan masyarakat, kami tidak pernah mengabaikan dan melupakan Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam karunia-Mu Engkau memberkati pemerintahan kami, para pemimpin bangsa kami, bahkan juga dari tingkat pusat, provinsi maupun di daerah, terlebih juga secara khusus di Bali ini. Engkau jugalah yang akan memberkati gereja-gereja-Mu yang terus berjuang bersama bersolidaritas dalam membangun kebersamaan untuk berempati, bahkan juga melakukan segala aksi-aksi sosial, aksi-aksi cinta kasih Tuhan melalui cara kami masing-masing. Engkau juga memberkati gereja Bali dengan segala upaya dan pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan. Bapak Bisop, Bapak Sekum, Bendahara, bahkan semua para pelayan-pelayan Tuhan. Siapapun Tuhan, biarlah Engkau akan menolong dan memampukan dalam hikmat, dalam setiap kasih Tuhan. Kami dapat terus melakukan tugas dan karya-karya yang Tuhan percayakan. Biarlah dalam segala keterbatasan, dalam segala semangat, Tuhanlah yang terus berkarya atas diri para hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan persidangan Sinode ke-47 yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Agustus. Kami mohon terus karunia-Mu Tuhan. Kami mohon terus kuasa-Mu dan pertolongan-Mu sehingga apa yang dapat kami lakukan baik di dalam kepanitiaan, baik di dalam jemaat-jemaat Tuhan, bahkan kami semua sebagai keluarga besar Gereja Bali, biarlah kami boleh bersama-sama melangkah dengan segala tuntunan dan hikmat dan kehendak Tuhan, sehingga nama-Mu lah yang dipermuliakan di seluruh Gereja Bali, bahkan di masyarakat, bahkan dalam seluruh karya-karya kehidupan kami. Pada hari ini kami juga bersama-sama berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di keluarga kami masing-masing, dimanapun berada, baik secara khusus di Gabriel ini. Biarlah Tuhan yang akan terus menopang, menjaga, melindungi, melimpahkan segala kesehatan, kekuatan, serta berkat-Mu. Saudara-saudara kami, siapapun mereka, mungkin tidak bersama dengan kami oleh karena pekerjaan, Tuhan tetap menjaga orang-orang terkasih kami. Engkau juga mengaruniakan segala hal-hal yang baik kepada kami. Terlebih juga yang dalam pergumulan, baik yang sakit, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam rumah tangga, maupun pergumulan-pergumulan akan kehidupan kami, bahkan bagaimana kami harus menatap masa depan di tengah masa pandemi ini. Kami percaya kekuatan demi kekuatan, topangan demi topangan Tuhan tidak pernah berhenti bagi setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagaimana Engkau telah menyatakan firman-Mu, biarlah dalam ketaatan, dalam kerendahan hati, dalam kesungguhan, kami sebagai umat-Mu tetap percaya kepada Tuhan, meski apapun yang terjadi, karena sesungguhnya Tuhanlah yang lebih mengetahui dari setiap seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami tetap meyakini bahwa Engkau akan selalu merancang dan memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Engkau memberkati setiap anggota jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun dalam minggu sepekan ini. Kasih dan penyertaan Tuhan juga bersama dengan mereka, dan biarlah segala harapan-harapan boleh dapat terwujud karena kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga bersama-sama menyerahkan akan setiap kami masing-masing, baik dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, maupun dengan segala usaha-usaha produksi rumah tangga yang dijalankan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Mari Tuhanlah yang berkarya atas kami. Biarlah dalam segala hal, dalam segala situasi, kami tetap mengandalkan Engkau dan kami tetap bersyukur. Ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan segala apapun yang menjadi
perjalanan-perjalanan hidup kami dalam minggu sepekan, bahkan di minggu-minggu yang akan datang. Kami pertaruhkan semuanya dalam kuasa, dalam pemeliharaan Tuhan, siapapun kami, sehingga kami boleh berjalan dalam setiap terang kasih Tuhan, dan kami boleh terus melihat bahwa ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu terjadi setiap hari buat kami semua umat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang akan mengiringi kita dalam persembahan, yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, yang berfirman demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan kita akan iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 235 ayat 1-2, Ku dengar berkat-Mu turun. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan hantar persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Oleh kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan pelihara kami, Tuhan jaga dan Tuhan berkati kami di setiap pekerjaan kami. Dan kini Tuhan, kami membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan ini. Berkatilah persembahan kami Tuhan, dan kuduskanlah sehingga persembahan ini
boleh layak untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami pun mohon hikmat-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang masih ada dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan hidup kami selanjutnya, kami hanya bisa berserah di dalam pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai, lakukanlah perintah Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Tuhan menyertai kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, ibadah minggu pada pagi hari ini telah usai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penata layan, tim multimedia, Bapak Ibu Majelis yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan minggu pagi hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga kita masing-masing yang sudah melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga. Biarlah semuanya kita ada dalam penyertaannya, dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.